Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa mengikuti puasa raya ini dengan semangat dan sukacita. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat? Tetap sukacita? Tetap percaya akan penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, penyertaanmu yang luar biasa dalam hidup kami. Buat setiap janji-janjimu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Hari ini kami mau bersukacita bersama Engkau. Kami mau beria-ria di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau menikmati kasih-Mu yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
kekuatan, ku percaya. Akan ku takut, Tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. percaya Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. percaya Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Aku percaya Tuhan akan setiap janji-Mu. Ku tak ragu, aku yakin ku hidup dalam setiap janji-Mu. Tuhan, kami percaya dan tidak bimbang. Kami serahkan
saudara, kita meninggikan Dia pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Mari persembahkan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami hidup di dalam janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang perkasa itu terus memegang hidup kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk beria-ria di dalam hadirat-Mu, bersukacita di dalam Engkau, tenggelam di dalam kasih-Mu, tenggelam di dalam kuasa-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Dia Allah kita yang perkasa, amin. Dia Allah kita yang luar biasa. Dan Dia berjalan bersama kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Haleluya, mari kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Amin. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Amin. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janji-Mu. Pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Ya, janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janji-Mu. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku.
setiap janji-Mu. Janji-Mu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Yes. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepat di janji, selalu nyatalah janji-Mu. Yes, janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Amin. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janji-Mu. Saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau
Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan, memberikanku kekuatan, memberikanku kekuatan. Yang baru. Oh Hanyakah yang ku percaya Tuhan? Ya Tuhan, Hanyakah yang ku andalkan Tuhan? Hanyakah Yesus yang sanggup berikanku kekuatan baru? Hanyakah Yesus yang sanggup berikanku jalan-jalan keluar Tuhan? Hanya Kau Yesus kekuatan, hanya Kau Yesus pengharapanku, hanya Kau Yesus yang dapat ku andalkan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, Yesus Tuhan, penolongku. Yesus Tuhan, Hanya Engkau Yesus, kekuatanku. Hanya Engkau Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menopang, Amin. Yes, Engkau perhatikan, ya Tuhan, Engkau pedulikan Amin. Ya Tuhan, setiap langkah kami. Ku percaya Engkau ada Tuhan.
Setiap langkah hidup kami, ku percaya Engkau ada Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Ya Yesus. Kau mengasihi kami, bahkan Kau memeluk kami Tuhan. Bapa, Kau memeluk kami dengan kasih-Mu. Ku percaya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Roh Kudus, berikan ku hati untuk selalu mengingat kebaikan yang ku alami. Roh Kudus, berikan ku hati percaya bahwa Yesus peduli. Roh Kudus, berikan ku hati mengingat mujizat yang telah Kau buat. Roh Kudus, berikan ku hati percaya Engkau selalu menyertai. Percaya Kau selalu menyertai. Percaya Kau selalu menyertai. Percaya Kau selalu menyertai. Kami percaya Tuhan. Yesus. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin untuk setiap kami Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Untuk setiap anak-anak-Mu yang selalu berharap akan kasih setia-Mu. Kau Allah yang tidak pernah ingkar akan setiap janji-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Kau sungguh Allah yang mengasihi kami. Kau sungguh Allah yang dahsyat. Tuhan, sungguh tiada kata yang bisa kami ungkapkan Tuhan, selain ucapan syukur yang melimpah, yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu yang terus-menerus Kau nyatakan dalam hidup kami. Untuk penyertaan-Mu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus dan semakin dekat kepadamu Tuhan. Semakin mengerti isi hati-Mu Yesus. Dan semakin hidup di dalam setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bertemu dengan Tuhan. Kita akan membaca kitab Keluaran pasal 34 ayat 28 sampai 32 bahasa Indonesia masa kini. 40 hari 40 malam Musa tinggal di situ bersama Tuhan. Jadi Musa tinggal di Gunung Sinai bersama dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Saya lanjutkan.
dan selama itu ia tidak makan dan tidak minum. Artinya selama 40 hari 40 malam Musa berpuasa. Kata-kata perjanjian itu, yakni 10 perintah Allah, ditulisnya pada keping batu. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai membawa 10 perintah itu, mukanya bercahaya sebab ia telah berbicara dengan Tuhan. Tetapi Musa sendiri tidak tahu bahwa mukanya bersinar. Harun dan seluruh rakyat melihat bahwa Musa bercahaya mukanya dan mereka takut mendekatinya. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan semua pemimpin mereka mendekati dia dan Musa berbicara kepada mereka. Setelah itu seluruh rakyat Israel berkumpul mengelilinginya dan kepada mereka semua Musa menyampaikan semua hukum yang diberikan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Bapak Ibu, kita akan belajar beberapa hal melalui kisah ini. Yang pertama adalah bertemu dengan Tuhan adalah hak istimewa. Di dalam Keluaran 34 ayat 2 dikatakan demikian. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas Gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Inilah firman Tuhan kepada Musa. Tuhan meminta Musa untuk naik ke puncak Gunung Sinai agar Tuhan bisa menyampaikan 10 perintah Allah. Musa diminta oleh Tuhan untuk menemuinya secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengan Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan hanya berbicara kepada orang-orang tertentu. Dan pada waktu itu hanya Musa yang diminta oleh Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan para pemimpin bangsa Israel, apalagi semua umat Tuhan. Itu artinya Musa mendapatkan hak istimewa dari Tuhan untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Untuk bisa berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan bisa tinggal bersama Tuhan selama 40 hari 40 malam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar gembira adalah bahwa pada zaman sekarang ini setelah Yesus mati di atas kayu salib, maka hak istimewa itu diberikan kepada saudara dan kepada saya, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Bertemu dengan Tuhan adalah hak istimewa dengan berbagai keuntungan. Apa saja keuntungannya? Keuntungannya adalah kita bisa akses ke pribadi maha penting. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Tuhan bagi saudara semuanya? Apakah Tuhan itu menjadi pribadi yang maha penting? Saya memberikan contoh di dalam hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin kita menilai bahwa presiden kita adalah pribadi yang sangat penting bagi kita. Tidak salah ketika presiden datang ke sebuah daerah, maka rakyat berbondong-bondong ingin melihat presiden, ingin bersalaman dengan presiden, ingin berfoto bersama presiden, bahkan ingin berbincang-bincang dengan presiden. Saya ingin mengatakan ketika kita bertemu dengan Tuhan, itu adalah sebuah hak istimewa.
Karena kita bisa berjumpa langsung dengan pribadi maha penting, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang maha kasih, pribadi yang maha peduli, pribadi yang maha sayang kepada kita semua. Sebab itu, mari kita gunakan kesempatan, yaitu bahwa kita punya hak istimewa bertemu dengan Tuhan. Akses yang kedua adalah akses tanpa batasan waktu dan posisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu dengan Tuhan adalah hak istimewa. Karena kita bisa bertemu dengan pribadi yang maha penting, yaitu Tuhan kita, tanpa batasan waktu. Kapan saja kita mau, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan tanpa batasan posisi. Di mana saja kita bisa menjumpai Tuhan kita tanpa ada batasan. Kalau kita ingin berjumpa dengan seseorang yang kita anggap penting, maka kita akan terbatas. Kapan kita bisa berjumpa dengan dia? Di mana kita bisa berjumpa dengan dia? Tetapi ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, maka tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, di mana saja dan kapan saja ketika kita rindu berjumpa dengan Tuhan, maka kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan adalah hak istimewa. Mengapa, saudara? Karena itu adalah akses tanpa batasan durasi. Kalau sekarang kita mengenal istilah kuota. Jadi kalau kita ketemu dengan Tuhan, tidak ada batasan sampai berapa lama. Kita bisa bebas 1 jam, 2 jam. Tidak ada yang bisa memutus durasi kita berkomunikasi dengan Allah Bapa kita. Kalau kita berjumpa dengan orang penting, maka pasti ada durasi waktu. Entah itu 10 menit, 15 menit, setengah jam, atau bahkan 1 jam. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, sampai berapa lama pun itu tergantung kita. Tuhan senantiasa membuka tangannya, Tuhan senantiasa membuka telinganya, Tuhan senantiasa menyediakan hatinya dan perhatiannya untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Meskipun ada orang lain berjuta-juta, berpuluh-puluh juta dalam waktu yang sama berjumpa dengan Tuhan, kita tetap bisa berjumpa dengan Tuhan kapanpun, dimanapun, dan sampai berapa lama pun kita mau. Itulah hak istimewa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan adalah hak istimewa karena apa? Kita bisa akses tanpa penyesalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan, saya tidak pernah mendengarkan sebuah kisah, aku nyesal ketemu dengan Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga dari Tuhan, apapun bentuknya. Sebab itu, berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh merupakan hak istimewa dari setiap orang yang percaya. Tetapi begitu ironis, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari orang Kristen, banyak dari orang yang percaya tidak mau menggunakan hak istimewa ini, yaitu hak berjumpa atau bertemu dengan Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang Kristen yang miskin pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Akibatnya apa? Mereka berjuang dengan kekuatannya sendiri. Mereka jatuh bangun di dalam dosa. Hidup mereka dikuasai dengan emosi-emosi negatif. Dan hidup mereka sungguh-sungguh berpusat pada kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu, apa saja yang terjadi selama 40 hari, 40 malam ketika Musa tinggal bersama Tuhan? Yang pertama adalah Musa berbicara, Tuhan diam. Saya menggambarkan dengan seorang ayah dan anak.
Ada saatnya ketika anak itu datang kepada ayahnya dengan sebuah sikap yang manis dan dia mengatakan, "Papa, aku sayang sama papa." Kemudian dia memeluk ayahnya. Tetapi ayahnya tidak mengucapkan sebuah kata apapun juga. Ayahnya hanya tersenyum, memeluk dan mencium anaknya. Itulah gambaran saat-saat di mana kita bertemu dengan Tuhan. Kita menyampaikan sesuatu, tetapi Tuhan hanya diam saja. Hal yang kedua yang terjadi adalah Musa diam, Tuhan berbicara. Saya menggambarkan juga seperti seorang anak kecil datang kepada ayahnya, kemudian dia memeluk ayahnya, dia tersenyum kepada ayahnya, tetapi dia tidak mengucapkan apa-apa. Tetapi ayahnya mengucapkan kata-kata sambil dia mencium, memeluk anaknya, "Papa sayang sama kamu." Itulah yang bisa terjadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan, kita diam saja, tetapi Tuhan berbicara kepada kita. Hal yang ketiga adalah yang terjadi, Musa diam dan Tuhan diam. Seorang anak yang datang kepada ayahnya dengan tersenyum dan kemudian dia memeluk ayahnya. Dan ayahnya tidak mengatakan apa-apa, ayahnya hanya tersenyum, ayahnya hanya memandang dia, ayahnya hanya mencium dia dan memeluk dia. Ada saatnya ketika kita datang kepada Tuhan, karena beban yang begitu berat, kita tidak bisa berkata apa-apa kepada Tuhan. Kita hanya diam saja. Dan Tuhan juga diam saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menegaskan, meskipun kita tidak mengucapkan kata-kata, meskipun juga Tuhan tidak mengucapkan kata-kata, tidak berbicara kepada kita, tetapi perjumpaan atau pertemuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hal yang selanjutnya yang terjadi ketika Musa bertemu dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam adalah Musa berbicara, Tuhan berbicara. Saya menggambarkan seorang anak kecil yang datang kepada ayahnya, kemudian dia peluk ayahnya dan dia katakan, "Aku sayang papa." Kemudian ayahnya ganti mencium dan memeluk anaknya dan mengatakan, "Papa juga sayang sama kamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyampaikan permohonan, kita memuji Tuhan, kita mengucapkan hal-hal yang sungguh indah, yaitu pengalaman kita dengan Tuhan. Dan ketika itu juga Tuhan menyampaikan sesuatu, Tuhan berbicara sesuatu. Apapun bentuknya, kita mempercayai dan kita bisa merasakan ketika kita menjumpai Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan dengan sebuah kerinduan yang dalam. Kita akan merasakan ketentraman, kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan kasih sayang dari Allah. Sehingga saya katakan tadi, tidak akan percuma, tidak akan sia-sia, tidak akan berlalu begitu saja perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena itu akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kita orang percaya. Hal yang kedua yang kita pelajari dari kisah Musa tadi adalah pertemuan dengan Tuhan diiringi dengan penyangkalan diri. Di dalam Keluaran 34 ayat 28, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 40 hari 40 malam Musa berpuasa. Tetapi saya ingin menyampaikan
Musa bisa berpuasa 40 hari 40 malam karena kekuatan yang Tuhan berikan, karena kekuatan adikodrati. Karena secara manusia, maka seseorang hanya bisa berpuasa, tidak makan dan tidak minum paling lama 3 hari lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa perlu puasa saat ketemu Tuhan? Puasa adalah bentuk penyangkalan diri terhadap yang pertama adalah keinginan mata. Kita perlu menjaga mata kita terhadap hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Kita perlu menjaga mata kita terhadap hal-hal yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang paling tahu keinginan mata kita ketika kita melihat tontonan atau tayangan tertentu yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Pada puasa raya ini kita sungguh-sungguh perlu menyangkali keinginan mata kita. Kita perlu menghindari tontonan atau tayangan tertentu di media apapun juga. Yang kedua, puasa adalah menyangkali keinginan daging. Ketika puasa ini kita perlu menjaga hati kita terhadap kesenangan, kepuasan, kenyamanan yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Salah satu yang bisa memuaskan hawa nafsu kita adalah makanan dan minuman. Sebab itu kita perlu menyangkali diri kita, menyangkali nafsu makan kita, supaya lewat puasa ini kita semakin bisa mengendalikan keinginan-keinginan yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Keinginan yang memuaskan hawa nafsu kita. Penyangkalan diri yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Kita perlu menyangkali, menjaga hati kita terhadap kesombongan. Karena kita bisa melakukan sesuatu, karena kita bisa mempunyai sesuatu, dan hati kita mulai sombong. Kita mulai memandang rendah campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Sehingga kita lebih sering mengandalkan kekuatan kita sendiri daripada mengandalkan kekuatan Tuhan. Daripada melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga hal ini seringkali membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jatuh di dalam dosa, yaitu keinginan mata kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, kesombongan kita. Sebab itu, di dalam puasa raya ini, kita berusaha untuk menyangkali ketiga keinginan ini. Area mana yang selama ini membuat saudara jauh dari Tuhan? Apakah keinginan mata, keinginan daging, atau keangkuhan hidup, atau kesombongan? Atau yang membuat saudara jatuh di dalam dosa? Saudara, lewat puasa raya ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan penyangkalan diri. Dan kita mulai introspeksi keinginan-keinginan yang membuat kita ini jauh dari Tuhan, yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita bersama-sama menyerahkan kepada Tuhan dengan berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam puasa raya ini. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari kisah Musa adalah pertemuan dengan Tuhan akan merubah diri kita. Di dalam kitab Keluaran 34 ayat 29 dikatakan, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Saya ulangi kalimat yang terakhir, bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena Musa telah berbicara dengan Tuhan. Setelah Musa berbicara dengan Tuhan,
Setelah Musa bertemu dengan Tuhan, setelah Musa tinggal bersama dengan Tuhan, setelah Musa mendengar Tuhan berbicara, maka dia tidak menyadari bahwa mukanya bercahaya. Ada sesuatu yang menjadi milik Tuhan, ada sesuatu yang merupakan bagian dari Tuhan yang diterima oleh Musa, yaitu kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kalau kita bertemu dengan Tuhan, kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kemuliaan Tuhan akan Dia berikan kepada kita. Apa artinya kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan salah satu artinya adalah sifat-sifat yang mulia dari Tuhan itu akan kita terima, menggantikan sifat-sifat manusia lama, sifat-sifat yang buruk dari kita. Pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Tetapi wajah kita, orang-orang Kristen, tidak terselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Dan sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita, kita makin menjadi seperti Dia. Saya ulangi kalimat yang terakhir. Dan sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita, kita makin menjadi seperti Dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dengan kerinduan yang dalam, bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka saat itu roh Tuhan itu bekerja di dalam kita. Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus mengerjakan sesuatu di dalam diri kita, sehingga kita diubah makin serupa dengan Kristus. Itulah gunanya ketika kita menjumpai Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan rubah di dalam diri kita, karakter-karakter manusia lama kita. Pada dasarnya kita memiliki karakter-karakter yang buruk karena kita semua adalah manusia berdosa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Nya dengan kerinduan dan kesungguhan hati, maka karakter-karakter yang buruk itu diubahkan sehingga kita makin serupa dengan Kristus. Mungkin dulunya saudara gampang marah. Kalau saudara banyak tinggal dalam hadirat Tuhan, kalau saudara banyak berjumpa dengan Tuhan, maka saudara akan diubah menjadi orang yang lebih sabar. Mungkin dulunya kita suka mendendam, tidak bisa mengampuni. Kalau saudara sering berjumpa dengan Tuhan, saudara sering tinggal dalam hadirat Tuhan, entah di dalam doa, menyembah, merenungkan firman Tuhan, maka saudara diberi kekuatan menjadi orang yang mudah mengampuni. Mungkin saja saudara sampai sekarang menjadi orang yang egois, yang hanya memperhatikan, mementingkan kepentingan saudara sendiri. Kalau saudara banyak tinggal di dalam hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, saya percaya saudara akan diubah menjadi orang yang bisa peduli kepada orang lain, bisa menolong orang lain, bisa melayani orang lain, mudah memperhatikan kepentingan orang lain, mudah mendahulukan kepentingan orang lain.
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak saudara semuanya di dalam puasa raya ini, kita gunakan hak istimewa ini untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menyangkali diri kita sungguh-sungguh, supaya kita makin dirubah, makin hari, makin mirip dengan Tuhan yang kita sembah, yaitu mirip dengan Yesus Kristus. Hal yang keempat yang kita pelajari dari kisah Musa ini adalah pertemuan dengan Tuhan membawa dampak yang signifikan bagi orang lain. Setelah bertemu Tuhan, Musa menyampaikan segala perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Apa maknanya, Bapak Ibu? Setelah bertemu dengan Tuhan, maka kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama adalah kita dapat menuntun orang lain mengenal Tuhan yang benar. Di dalam Keluaran 20 ayat yang kedua, Tuhan berbicara kepada Musa, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya banyak berjumpa dengan Tuhan, banyak berkomunikasi dengan Tuhan, banyak tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengenalkan satu-satunya Tuhan yang layak disembah kepada orang lain, kepada orang yang masih bingung siapa Tuhan yang sesungguhnya, kepada orang yang punya Tuhan yang salah, sehingga kita dengan berani, dengan hikmat, dengan lemah lembut menunjukkan lewat kesaksian hidup kita bahwa Tuhan yang layak disembah, satu-satunya Tuhan yang layak disembah adalah Yesus Kristus. Itulah gunanya setelah kita bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa memakai kita untuk menuntun orang lain mengenal jalan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa di dalam Keluaran 20 ayat 3-17. Saya persingkat dalam satu kalimat, yaitu Musa menyampaikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita banyak bertemu dengan Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, maka kita bisa menuntun orang lain menunjukkan jalan-jalan Tuhan. Saudara bisa mengajar orang lain bahwa di dalam pernikahan suami perlu mengasihi istri, istri perlu tunduk dan hormat kepada suami, anak-anak perlu menghormati ayah ibunya. Pernikahan itu sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Saudara bisa mengajar jalan Tuhan bahwa kalau kita bekerja, kita harus bekerja seperti untuk Tuhan, bukan sekedar kita mencari uang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak jalan Tuhan yang perlu diketahui oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita sering tinggal dalam hadirat Tuhan, kalau kita sering bertemu dengan Tuhan, maka ada sebuah kerinduan di dalam diri kita untuk menyampaikan jalan-jalan Tuhan kepada orang-orang lain yang tersesat, orang-orang lain yang mengalami masalah-masalah kehidupan karena mereka tidak mengerti jalan yang benar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, menyampaikan jalan-jalan Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita suka tinggal dalam hadirat Tuhan, suka bertemu dengan Tuhan, kita dapat menuntun orang lain menikmati janji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa di dalam kitab Keluaran 20 ayat 6, dikatakan, "Tetapi aku
menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan mengatakan kepada orang yang mengasihi Aku, yang selalu rindu ketemu dengan Tuhan, yang selalu rindu mendengarkan apa kata Tuhan, yang selalu rindu taat kepada Tuhan, dan mau menunjukkan perilaku ketaatannya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan berjanji Dia akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Bapak Ibu, hidup sebagai orang percaya itu luar biasa. Kita bisa menikmati janji-janji Tuhan ketika kita hidup di dunia ini maupun ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan itu pula yang akan kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Mengapa saudara? Karena kita sendiri sudah merasakan dan menikmati janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh mendorong di dalam puasa raya ini, kita sungguh-sungguh menjumpai Tuhan, menemui Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan dengan kerinduan yang mendalam. Kita mengiringi puasa ini, yaitu penyangkalan diri kita ini, dengan kesempatan untuk sungguh-sungguh datang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua akan diubahkan makin hari, makin serupa dengan Kristus. Ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai kita. Ada kemuliaan Tuhan yang nampak lewat hidup kita. Karena karakter Kristus itu kita tampakkan, kita tunjukkan, kita kirimkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksinya. Sehingga banyak orang mengenal Tuhan. Sehingga orang bisa hidup di dalam jalan Tuhan dan menikmati janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, hamba telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba rindu sungguh-sungguh agar Roh-Mu bekerja di dalam hati setiap kami yang mendengar dan menonton tayangan ini. Hamba rindu jemaat-Mu di dalam puasa raya ini memberikan waktu yang terbaik untuk menghampiri Engkau, menemui Engkau dengan kerinduan ya Bapa. Mereka menggunakan hak istimewa yang luar biasa itu untuk menjumpai Engkau pribadi yang maha penting. Mereka akan mendengar Engkau berbicara, mereka akan berbicara kepadamu, mereka akan diam dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Dan Roh-Mu pasti bekerja, mengerjakan sesuatu di dalam diri kami Tuhan. Mengubahkan sifat-sifat yang buruk, mengubahkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sehingga makin hari kami makin serupa dengan Kristus. Karakter kami, cara pandang kami, pemikiran kami, kehendak kami, perilaku kami Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang masih sering jatuh bangun di dalam dosa. Biarlah lewat puasa raya ini, lewat penyangkalan diri terhadap keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, mereka sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk bangkit dari kebiasaan berdosanya
dan mereka bangkit hidup di dalam kekudusan, karena Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan untuk hidup benar, untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menonton tayangan ini, yang rindu Tuhan, untuk menyerahkan hidupnya dipakai oleh Engkau. Tuhan, Engkau sendiri akan menuntun mereka langkah demi langkah. Engkau sendiri akan memberikan hikmat kepada mereka. Engkau memberikan kemampuan kepada mereka untuk bisa mewujudkan kerinduannya ini. Sehabis puasa ini mereka sungguh-sungguh berapi-api melayani jiwa-jiwa. Sehabis puasa ini mereka berapi-api melayani Engkau Tuhan. Sehingga hidup mereka tidak lagi berfokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi mulai berfokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Hamba juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah lewat puasa raya ini ketika mereka sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan, mereka boleh merasakan Tuhan jamahan-Mu. Mereka mendapatkan jawaban daripadamu dan mereka mendapatkan pertolongan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Engkau memberikan kekuatan Tuhan di dalam puasa raya ini. Engkau memberikan kerinduan terus untuk kami menjumpai Engkau Tuhan, di dalam doa, di dalam firman, di dalam penyembahan Tuhan. Dan kami tahan berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh-sungguh memeteraikan kebenaran ini, supaya hidup kami tidak lagi sama dari tahun ke tahun, tetapi kami mengalami pertumbuhan secara rohani. Kami menjadi orang-orang yang makin peka pada pimpinan-Mu, makin peka pada suara-Mu, dan makin taat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan berpuasa sampai pada tanggal 28 Februari sesuai dengan pilihan dan kemampuan saudara. Saya percaya 21 hari ini menjadi hari yang sangat indah, di mana kita ketemu dengan Tuhan, kita mengalami perubahan-perubahan yang signifikan akibat kita bertemu dengan Tuhan. Koram Deo gabungan di dalam puasa raya 21 hari ini, setiap hari Selasa mulai 7:30 malam. Kemudian saya akan mengadakan pertemuan, saya akan mengundang para alumni bimbingan pranikah. Kita reuni sejenak, kita ngobrol-ngobrol. Saya akan mengadakan sebuah dialog interaktif dengan judul Mengapa Kita Menikah, yaitu pada tanggal 18 Februari, hari Kamis, pukul 7:30 malam. Kalau saudara pasangan suami istri di dalam jemaat ini, atau ada teman-teman yang membutuhkan tema ini, karena mereka mengalami kesulitan, mengalami banyak masalah di dalam pernikahan mereka, silahkan mengundang untuk bisa bergabung dan daftarkan diri saudara kepada Ibu Hilda dengan nomor yang tertera di pengumuman ini. Mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapa Surgawi, kami bersehati berdoa untuk BNPB dan Kementerian Sosial beserta pihak-pihak terkait agar dapat bersinergi dalam menanggulangi serta menolong korban bencana banjir dan tanah longsor yang sedang terjadi di daerah-daerah. Bapa, kami sungguh berdoa agar Engkau sungguh-sungguh memberikan belas kasih-Mu kepada bangsa Indonesia. Luputkanlah bangsa ini dari bencana-bencana yang akan terjadi ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa agar Engkau menyertai Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Asabri yang merugikan negara puluhan triliun rupiah, sehingga setiap orang yang terlibat diproses sampai tuntas dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tuhan berkati setiap aparat penegak hukum,
supaya mereka bisa mengadili dengan seadil-adilnya pelaku-pelaku tindak korupsi, sehingga bisa menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku yang lain yang merencanakan tindak korupsi. Kami juga berdoa agar Engkau bekerja dan melembutkan hati kami saat puasa raya ini, sehingga kami menjadi murid-murid Kristus yang peka terhadap suara-Mu dan taat melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggalkan ibadah ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita meninggalkan ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, amin.